Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam Sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Ihya Ulumuddin radhiyallahu ankum. Al-manhiyat naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anis safni fi shalah was-safdi wa qad dzakarnahuma wa anil ig'a'i wa anis sadli wal kaffi wa anil ikhtisari wa anis salbi wa anil muwasalati wa an salatil hakim wal hagib wal hadik wa an salatil ja'i wal ghadban wal mutalaththim wa huwa satrul wajhi. Wa ammal ig'a'u fa huwa inda ahli lughah an yajlisa ala warakaihi wa yansibu rukbatayhi wa yaj'alu yadayhi 'ala al-ardi kal kalbi. Wa inda ahli al-hadithi an yajlisa 'ala sagayhi jathiyan wa laysa 'ala al-ardi minhu illa ru'usul asabi'ir rijlain war rukbatain. Wa amma sadlu fa madhhabu ahli al-hadithi fihi an yaltahifa bi thawbihi wa yadkhula yadayhi min dakhilin fayarka'u wa yasjudu kadzalik. Wa kana hadha fi'lul yahud fi salatihim fanuhu an tashabbuhi bihim wal gamis fi ma'na fala yanbaghi an yarka'a wa yasjuda wa yadahu fi badanil gamis wa qila ma'nahu an yada'a wasatal izari ala ra'sihi wa yursila tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi wal awwalu agrab. Wa ammal kaffu fa huwa an yarfa'a thiyabahu an min bayni yadayhi wa min khalfihi idza arada sujud wa qad yakunu al-kaffu fi sya'ri ar-ra'si fala yusalliyanna wa huwa 'agisun sya'rahu. Wan nahyu lirrijal wa fil hadithi umirtu an asuda ala sab'ati a'dha wa la akufu sya'ran wa la thawban. Wa kariha Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu an ya'tazira fawqal qamis fi sholati wa ra'ahu minal kaffi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan yang dimulakan oleh Allah, alhamdulillah. Hujan rupanya bukan merupakan sebagai halangan buat kita rupanya, alhamdulillah. Tapi kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk menghadiri majelis-majelis khair seperti ini. Pada kesempatan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan tentang bab masalah larangan-larangan atau makruh-makruhnya sholat. Pada bab ini yang pagi ini kita menerangkan tentang makruh-makruhnya sholat. Kemarin kita berbicara tentang rukun-rukunnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, sekarang kita berbicara tentang makruh-makruhnya sholat. Manhiyat di sini adalah satu hal yang dilarang dalam agama. Artinya dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Dalam arti kata dilarang itu bisa jadi haram, bisa jadi dilarang itu makruh hukumnya. Bisa dua. Bisa jadi dia haram, bisa jadi dia makruh. Di sini Rasulullah SAW melarang anis safni fi shalah was-safdi wa qad dzakarnahuma. As-safn itu apa? As-safn itu sudah disebutkan di awal kemarin. As-safn itu merapatkan kaki saat sholat itu. Itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Ya, merapatkan kaki itu makruh hukumnya. Was-safd apa? As-safd mengangkat satu kaki. Itu makruh hukumnya. Ya, meletakkan kaki yang satu, mengangkat kaki yang lain. Itu makruh hukumnya. Merapatkan makruh, mengangkat satu kaki juga makruh. Bila tidak ada sebab. Kecuali kalau ada sebabnya. Kalau ada sebab misalnya harus diangkat kakinya karena memang misalnya ada perkara-perkara yang menyebabkan harus begitu, itu sudah di luar pembicaraan fikih sudah gitu. Ya. Tapi secara global dan mengangkat kaki saat kita sholat hukumnya adalah makruh, ya, tidak disukai oleh agama. Wa anil ig'a, nanti ada pembicaraan tentang masalah ig'a itu cara duduk ig'a nanti kita sebutkan nanti. Wa anis sadl,
Rasulullah melarang ini. Tidak boleh kita duduk iqa', tidak boleh kita duduk sadel, ya, dalam keadaan sadel. Kaf, ada kaf, nanti pengertiannya sendiri-sendiri kita sebutkan. Wa anil ikhtisar, salb, muwasalah, salatil hagin, salatil hagib, salatil hadik, salatnya orang yang lapar dan salatnya orang yang marah, emosinya memuncak, marah, salat dia. Itu larangan, itu makruh, ya. Wal mutalaththim wa satrul wajhi, dan salatnya orang laki-laki yang menutup wajahnya, ini pakai cadar begini, ya, itu juga makruh hukumnya. Nanti ada semua di sini, kita sebutkan satu persatu nanti. Amal iqa', adapun duduk iqa', apa duduk iqa' ini? Dalam bahasa Indonesia tidak ada itu iqa' itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, ya. Dalam bahasa Jawanya ada, dalam bahasa Jawanya ada, dalam bahasa Indonesianya tidak ada, ya. Di dalam ahli lughah, pengertian ahli, orang-orang ahli bahasa, iqa' itu artinya apa? Iqa' itu yang dilarang oleh Rasulullah, orang kalau sholat iqa' tidak boleh, yaitu orang yang duduk pada, maaf, warakaihi, pada kedua pahanya, duduk pada kedua pahanya dan mengangkat, wayang siburuk bataihi, dan mengangkat kedua lututnya, ya, wayaj'alu yadaihi alal ardi kal kalbi, dan menjadikan kedua tangannya ada di atas permukaan bumi atau ada di atas tanah seperti halnya seekor anjing. Itu duduknya orang kalau sholat, duduknya dalam keadaan duduk seperti ini, itu tidak boleh. Ini menurut ahli lughah, nanti ada contohnya bagaimana. Indah ahli hadis, adapun pengertian iqa' menurut orang ulama ahli hadis beda sama ahli lughah. Ahli lughah ahli bahasa, ahli hadis ya. Hadis Rasulullah, an yajlisa ala sagaihi, yaitu seseorang yang dia duduk pada kedua betisnya, jathian, dalam keadaan berjongkok, walaisa alal ardi minhu illa ru'usul asabi'ir rijlain warukbatain, tapi yang nempel di bumi itu bukan sagainya, bukan betisnya. Yang nempel di bumi ini adalah kedua lututnya sama kedua ujung ibu jarinya, kedua jari-jarinya, jari kakinya, ujung-ujung jari kakinya. Jadi kalau bisa dicontohkan ikhwani, dalam orang duduk iqa' itu masalah begini. Nah, antum bisa tahu orang duduk yang iqa' ini adalah di mana dia duduknya adalah yang menempel di bumi itu adalah kedua lututnya dan jari-jari kakinya, sedangkan betisnya tidak nempel di bumi. Iqa' yang seperti ini masih diperbolehkan, tapi iqa' yang tidak diperbolehkan adalah iqa' yang, nah, terus sebagian ulama itu mengatakan bahwa orang iqa' itu duduknya macam-macam. Ada yang kakinya diangkat, lututnya ini diangkat begitu, kemudian tangannya nempel di bumi, deprok gitu katanya orang Jawa. Itu iqa' yang dilarang, itu tidak boleh. Tapi iqa' yang diperbolehkan tadi yang seperti anak katakan tadi, yang terakhir ini, tidak yang nempel di bumi kecuali apa? Lututnya sama ujung-ujung jari-jari kakinya atau perut jari kakinya. Itu iqa' yang diperbolehkan, boleh, bukan sunnah, boleh. Kemudian wa amma sadlu, apa sadl? As-sadl menurut ahli hadis atau ulama ahli hadis yaitu seseorang yang berselimut dengan bajunya, wa yudkhilu yadayhi, dan memasukkan kedua tangannya dari dalam ketika dia rukuk dan ketika dia sujud. Jadi bagaimana? Kayak gini. Begini. Ini tidak boleh, ini sadel namanya. Namanya as-sadl, makruh ini. Atau saat dia rukuk begitu juga. Kalau orang perempuan masukkan tangannya dalam rukuk itu,
Tidak boleh. Dalam arti kata tidak boleh itu makruh, dilarang oleh agama. Ya. Dalam sujud juga demikian, sama. Wa kana hadza fi'lul yahud fi salatihim. Ini adalah perbuatan salatnya orang Yahudi. Masukkan tangannya ke dalam baju itu. Tidak boleh. Itu perbuatan orang Yahudi. Fanuhu anit tasyabbuhi bihim. Maka kita dilarang oleh Rasulullah, oleh agama ini dilarang, jangan sampai kita meniru mereka. Dulu di zaman Rasulullah itu, ikhwani, pada tanggal 9 Muharram, orang-orang Yahudi, pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi itu berpuasa. Pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Kenapa orang-orang Yahudi berpuasa? Dikarenakan Nabi Allah Musa kalimullah alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Lah, untuk merayakan kemenangannya Nabi Allah Musa dari kejaran Raja Fir'aun, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tadi ini menjalankan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Saat itu kemudian Rasulullah dalam keadaan juga ikut berpuasa. Ya, sehingga ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa? Apa yang menyebabkan mereka berpuasa? Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka berpuasa itu sesungguhnya karena mereka merayakan atas kemenangannya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah SAW, kita orang lebih berhak untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Allah Musa daripada mereka. Ya, kita orang lebih berhak, kata Rasulullah, untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Allah Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau aku dihidupkan oleh Allah Ta'ala di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya dan tanggal 10 ini. Jadi kita jangan niru-niru orang Yahudi. Tidak boleh niru-niru orang Yahudi. Apapun, orang kalau pakai yang namanya ini jambang ini, itu tidak boleh sampai separuh. Kalau mau tidak pakai jambang, cukur semuanya. Ya, kalau mau pakai jambang sampai leher ini. Jangan pakai jambang yang separuh begini. Itu Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, kalau mau pakai kumis, jenggot tok tidak apa-apa, malah. Tidak pakai kumis, jenggot tok tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai jenggot, jangan pakai kumis tok. Itu juga min adatil Yahud, adat Yahudi. Ya, tidak boleh kita. Kita dilarang sama Rasulullah untuk meniru perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bersemir dengan semir putih, aneh orang Yahudi itu. Semirnya itu bukan hitam, semir putih. Jadi rambut mereka ini hitam, disemir putih sama mereka. Nanti rambut mereka yang putih disemir hitam. Itu adat Yahudi. Maka Rasulullah tidak boleh kita meniru orang Yahudi, tidak semir kuning, tapi setelah putih loh. Setelah rambut kita beruban. Kalau rambutnya masih hitam, tidak boleh disemir. Tidak boleh disemir. Gitu. Ya. Kemudian wal gamis fi makna. Orang pakai gamis itu kebanyakan seperti itu. Sadel tadi. Entangannya ke dalam gamisnya itu. Karena gamisnya lebar atau gamisnya gombor. Fala yang bagi an yarka'a wa yasjuda wa yadahu fi badanil gamis. Maka tidak boleh orang yang ruku dan orang yang sujud sedangkan kedua tangannya ada di dalam gamis. Karena gamisnya gombor tadi saya katakan. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Tidak boleh begitu. Wa qila ma'nahu, ada yang bilang mengatakan bahwa maknanya as-sadl itu adalah an yadha'a wasqal izar ala ra'sihi. Ada yang mengatakan bahwa maknanya as-sadl adalah meletakkan sarungnya ini ada di atas kepalanya. Ya. Ala ra'si wa yursilu tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi wal awal agrab. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya makna sadl itu adalah meletakkan sarungnya ini ada di atas kepalanya dan membiarkan begitu. Jadi kayak orang kudungan pakai sarungnya sendiri.
Antum lihat sekarang banyak orang kan sarungnya dicopot begitu, pakai celana komprang, sarungnya dicopot, ditaruh di atas kepalanya. Orang sholat begitu. Itu makruh itu. Tidak boleh. Ya. Tapi pendapat yang pertama tadi di atas, makna sadal adalah memasukkan kedua tangan yang ada di gamisnya atau di atas, di bawah, di dalam rukuhnya, itu makna sadal yang tepat itu. Nah, al-awwal itu yang agrab, itu yang lebih tepat yang pertama. Kemudian wa amal kafu. Apa al-kaf ini? Al-kaf maknanya adalah bahwa an yarfa'a thiyabahu min baini yadihi aw min khalfihi idza arada sujud, yaitu orang yang mengangkat bajunya ke depan atau mengangkat bajunya ke belakang ketika dia akan sujud. Bagaimana ini? Nah, ini kaf adalah seperti orang mau sujud, dia cincing sarungnya. Sujud. Ya, atau mau sujud tangannya sujud. Itu kaf namanya. Makruh. Jangan dikerjakan makruh ini. Syekh Muhammad Ad-Dimyati mengatakan bahwa orang mengerjakan perbuatan makruh itu setidaknya dia akan mendapatkan 3 bala, 3 musibah. Jadi tidak gampang orang mengerjakan makruh itu, tidak gampang. Makruh itu apa? Makruh itu kalau dikerjakan justru malah tidak dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan karena tujuannya adalah mengikuti perintah agama. Karena agama melarang, maka saya meninggalkan ini. Maka dikatakan orang mengerjakan perbuatan makruh itu setidaknya dia dapat 3 musibah. Musibah pertama, dia akan dikuasai oleh orang yang zalim. Jadi hidupnya ini tidak akan tenang. Terkungkung di bawah kekuasaan orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, dicabut barokah rizkinya. Allah mencabut barokah rizkinya. Turfa barokatu rizkihim. Jadi mau dapat rizki berapapun tidak merasakan nikmat sama sekali. Mau berapa rizkinya? Uang, apa-apa, tidak merasakan nikmat sama sekali. Karena barokahnya dicabut. Justru malah rizkinya dapat jadi penyakit. Uangnya itu jadi penyakit, hartanya jadi penyakit. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang ini meninggal dunia tanpa membawa iman. Murtad maknanya. Atau dia meninggal dunia ngerjakan dosa dia. Zina, pancuri atau apa. Ini gara-gara ngerjakan perbuatan makruh. Tidak boleh. Ya. Kemudian dikatakan bahwa ada yang mengatakan waqad yakunul kafu fi sya'rir ra'si. Ada yang bilang bahwa orang yang al-kaf itu adalah orang perempuan yang rambutnya panjang. Ini perlu dikasih tahu nih istri yang di rumah ini. Orang perempuan yang rambutnya panjang, rambutnya digelung begini, ya, kemudian dikuncir. Itu tidak boleh, itu kaf itu namanya. Atau mungkin ada orang laki yang begitu juga, dimasukkan dalam kopiahnya begitu. Ya, rambut panjangnya tekuk, masukkan dalam kopiahnya, tutupkan begini. Itu nama al-kaf. Makruh itu. Ya kalau panjang biar panjang sudah. Gitu, ya. Fala yusalliyanna wa huwa agisun sya'rahu. Orang tidak boleh makanya. Jangan sekali-kali engkau sholat dalam keadaan kau merapikan rambutmu. Jangan. Gelung begitu. Kalau rambutnya panjang itu digelung begitu. Atau afwan, ditekuk ini. Ya, bajunya ditekuk ke depan atau ditekuk ke dalam. Dalam keadaan dia sholat itu nukuk bajunya, melipat bajunya ke depan atau ke dalam. Warihnya, anggota badannya, tidak akan main jenggotnya. Tanda bahwa orang ini tidak khusyuk salat. Ya. Wa zada ba'duhum as-sahwu wasyak. Sebagian ulama menambahkan bahwa termasuk dari syaitan adalah apa? As-sahwu, lupa, lalai, wasyak, ragu.
Berapa rakaat? 3 apa 4? 3 apa 4? 3 apa 4? Ragu. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan arba'atun fi sholati minal jafa. Arba'atun fi sholati minal jafa. 4 perkara di dalam salat itu yang tergolong adalah orang yang jauh dari Allah. Jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari diterima sama Allah. 4 hal. Apa yang pertama? Al-iltifat. Menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, menoleh ke atas atau menoleh ke bawah. Tidak boleh. Ya. Menga-mengu dalam sholat tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, mashul wajah. Ngusap wajahnya dalam sholat. Masa dalam gunut tidak boleh diusap. Selesai gunut berhenti, tidak boleh ngusap begini. Makruh hukumnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, makruh. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, langsung sujud. Kalau ngusap wajah makruh. Atau wajahnya ada debunya diusap, makruh, tidak boleh. Justru malah selesai sholat malah diusap. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pasir itu akan menjadi saksi kita yaumul qiyamah bahwa dia pernah sujud di tempat itu. Ya, mashul wajah. Wa taswiyatul hasa, atau dia meratakan kerikil saat dia akan sujud. Orang mau sujud kerikilnya toto dulu, baru dia sujud. Sedangkan dia dalam sholat itu i'tidal, ketika dia akan sujud mau menundukkan wajahnya atau wajahnya di tempat sujud, dia bersihkan tempatnya dari kerikil atau dari pasir. Makruh hukumnya, tidak boleh. Wa antusalliya bi tariqi man yamurru baina yadaik, atau orang yang sholat di tempat atau di biasa di tempat atau di beberapa mahal atau di beberapa tempat ya, yang orang suka riwa-riwi di situ, mundar-mandir di situ. Makruh. Tidak boleh. Seperti antum sholat di masjid ini, ikhwani, sholat di tengah-tengah, tidak boleh, makruh ini. Sholat di sana, tidak boleh. Sholatlah di tempat-tempat yang ada di pojok-pojok, tidak apa-apa, malah sunnah. Jangan sholat ada di tengah-tengah, tidak boleh, makruh hukumnya. Karena orang mesti lewat di depannya, gitu. Atau sholat ada di depan pintu, bukan depan pintunya, tapi ada di pojok sana, sehingga orang masuk ke tempat itu dia mikir, oh ada orang sholat. Ini pintu, dia sholat di sini, sehingga orang mau lewat begitu dia tidak bisa. Itu makruh orang sholat di situ. Kalau nanti dia mengatakan, kenapa anda lewat di depan orang sholat? Yang salah bukan saya mas, yang salah anda. Kenapa anda sholat di tempat orang yang suka riwa-riwi di situ? Tidak boleh, makruh hukumnya. Ya. Kemudian wanaha aidan an yushabbika asabi'ahu, juga dilarang oleh Rasulullah kalau orang sholat itu yushabbik, tashbik begini, merapatkan jari-jarinya begini, tidak boleh ini. Ya, au yufarqi asabi'ahu, atau membunyikan jari-jarinya, cetek 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 cetek, tidak boleh. Salat cetekan, cetek 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 cetek, makruh ini. Yufarqi namanya, makruh hukumnya, dilarang bahkan. Au yastur wajhahu, atau menutup wajahnya, tutup dengan kudung, apa dengan sapu tangan, apa dengan tangannya sendiri mungkin begini, tidak boleh, makruh hukumnya. Ya. Au yadha'a ihda kaffaihi 'alal ukhra, atau begini salatnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tidak boleh. Salat sudah ada aturannya begini. Ya, sendakep. Wa yudkhiluhuma baina fakhidaihi fi ruku'. Begitu pula orang yang kemudian saat dia ruku' memasukkan kedua tangannya ke dalam begini. Jadi rukuknya bukan begini, tapi justru malah rukuknya malah merapatkan ke dalam begini. Makruh itu juga, dilarang sama Rasul. Tidak boleh. Wa qala ba'du sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, kunna naf'alu dzalika fanuhina anhu. Kata para sahabat, dulu kami juga melakukan begitu, rukuk kami rapatkan tangan-tangan kami ke dalam paha kami saat kami rukuk. Dan kami dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh begitu. Ya. Wa yukrahu aidan an yanfakha fil ardi 'inda sujudi litanzif. Kemudian saat dia akan sujud menyebul dia. Yang tujuannya adalah untuk menghilangkan pasir di situ. Dan dia sujud. Makruh. Dilarang oleh Rasulullah.
Wa ayyusawwiyal hasa biyadihi fa innaha af'alul mustaghna anha. Atau ngitung kerikil. 1 2 3 4 5. Nah, salat ngitung kerikil. Ya. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak perlu itu. Mustaghna, ya. Wala yarfa'u ihda qadamihi fayadau ala fakhidhihi. Atau saat dia kemudian salat mengangkat salah satu kakinya meletakkan di pahanya. Engklek begitu. Seperti orang engklek begitu. Ngangkat kaki kanannya atau ngangkat kaki kirinya, yang kaki kanan diangkat ditaruhkan di kaki kirinya. Atau kaki kirinya diangkat ditaruhkan di kaki kanannya. Makruh, dilarang oleh Rasulullah. Wala yastanidu fi qiyamihi ila haid, dan orang salat tidak boleh bersandar. Antum bersandar dengan tembok. Tak boleh, makruh hukumnya. Bahkan Imam Ghazali di sini mengatakan fa in istanada bi haitsu law shalla dzalikal haid la sagata fal adhar butlan salatihi. Wallahu alam. Dikatakan kalau andai kata Anda bersandar di satu benda, yang mana benda itu kalau diinggirkan atau kalau dipindahkan Anda akan jatuh. Cuma dia punya pendapat sendiri dalam bab-bab yang penting ini. Seperti masalah ada beberapa hal di mana Imam Ghazali bersimpangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi tidak keterlaluan. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali lebih menempatkan diri dia di dalam hal-hal permasalahan tasawufnya. Jadi orang sholat tidak boleh begini, harus dia tegak, jangan bersandar kepada tembok. Begitu. Kalau bersandar dengan tembok maka hukumnya itu termasuk rukun. Khusyuk sholat itu termasuk rukun. Jadi kalau orang tidak khusyuk sholatnya tidak sah. Ya orang satu dunia tidak ada yang sah no, sholatnya. Tidak ada yang khusyuk. Tidak ada yang khusyuk. Jadi kalau Imam Ghazali dia lebih menyandarkan dalam bab fikihnya kepada bab tasawuf. Ya, dalam hal ini adalah pendapat Imam Ghazali kita pakai sebagai supaya kita untuk nahan diri kita, mengajari diri kita untuk lebih khusyuk kepada Allah Ta'ala di dalam kita mengerjakan salat dan ibadah, supaya salat kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kebahagiaan kita insyaallah hidup kita di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah.